Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang masih boleh kita rasakan sampai hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian meresponi akan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Biarlah hidup kita boleh melakukan kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu mengawali sepanjang pagi hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu kami boleh alami dan rasakan di dalam sepanjang perjalanan hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pagi hari ini Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk sekali lagi belajar kebenaran firman-Mu. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan yang akan melembutkan setiap hati kami. Supaya ketika kami belajar firman-Mu kami boleh diberikan hikmat pengertian untuk memahami isi hati Tuhan. Terlebih biarlah kami pun juga boleh dimampukan untuk menghidupi akan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan dan belajar. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita membuka bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Tuan dan hamba, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, setiap orang pasti ingin dipuji ketika dia menunjukkan talenta, bakat, karya, dan keberadaannya. Mendapat pujian tentunya bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi menjadi keliru ketika seseorang yang dipujinya itu meresponi pujian itu dengan salah. Oleh karena itu pujian dapat menjadi semangat bagi seseorang yang menerimanya, tetapi sekaligus menjadi celah bagi seseorang itu untuk menjadi sombong, berbangga diri, dan merasa diri paling hebat. Jika menjadi semangat, maka seseorang itu pasti akan berusaha lebih baik lagi, berusaha belajar lebih baik lagi dari sebelumnya. Tetapi ketika pujian itu menjadi celah baginya, maka seseorang itu akan merasa bahwa dia bisa melakukan semuanya itu karena memang dia bisa melakukannya, karena memang dia hebat. Perihal menjadi angkuh dan lupa diri itu sangat rentan sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu di dalam perjalanan kehidupan orang Kristen sebagai murid Kristus, penting sekali bagi kita untuk terus menyadari akan siapa diri kita dan siapa status kita di hadapan Tuhan. Kita bukan hanya murid Kristus tetapi sekaligus adalah hamba-hambanya. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada para pengikutnya. Para pengikutnya ini bukan hanya ke-12 muridnya pada saat itu, tetapi setiap orang yang mau mengikut Kristus atau setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus sedang menyampaikan sebuah perumpamaan tentang tuan dan hamba. Di dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara,
Ayat-ayat ini kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani sebenarnya merupakan sebuah bagian dari sebuah pertanyaan retoris yang panjang. Sehingga di dalam ayat 7 dikatakan Tuhan Yesus memulainya dengan sebuah pertanyaan retoris. Atau dengan kata lain mungkin saya bisa bahasakan seperti ini. Seandainya seorang dari kalian, siapa itu kalian? Mereka yang sedang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Seandainya seorang dari kalian mempunyai pelayan yang membajak ladang atau menggembalakan domba. Apabila pelayan itu kembali, apakah tuan atau ia atau kalian akan berkata kepadanya, "Mari cepat makan"? Tentu tidak, kata Tuhan Yesus. Sebaliknya, kita itu akan berkata kepada hamba itu, "Sediakan makanan saya. Pakailah pakaian yang bersih dan tungguilah saya sementara saya makan dan minum. Setelah itu engkau boleh makan." Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah status sosial antara seorang hamba dan tuan pada masyarakat Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, sang tuan itu dapat memerintahkan apa saja kepada sang hambanya. Karena hamba itu adalah milik dari tuannya. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh tuan itu, hamba itu harus melakukannya. Dan di sisi yang lain, sebagai seorang hamba, mereka harus selalu siap sedia kapan saja sang tuannya itu memerintahkan mereka. Sehingga dilanjutkan, Tuhan Yesus berkata, "Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku." Namun yang menarik, setelah perkataan itu Tuhan Yesus juga terus melanjutkan di dalam ayat yang ke-9. Tuhan Yesus berkata bahwa hamba itu tidak perlu dipuji oleh tuannya karena sudah mematuhi perintah tuannya. Perhatikan, hamba itu dikatakan Tuhan Yesus tidak perlu dipuji ketika dia telah melakukan apa yang menjadi perintah tuannya. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh sang hamba itu adalah memang seharusnya. Sudah menjadi tanggung jawabnya, sudah menjadi kewajiban dari hamba itu untuk melakukan apa yang sang tuan itu perintahkan kepadanya. Atau dengan kata lain, hamba itu adalah budak dalam tanda kutip, adalah budak dari tuannya. Sehingga budak itu adalah milik tuannya. Apa yang diperintahkan oleh tuannya, maka sang budak itu atau hamba itu harus melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara, gambaran kehidupan yang terjadi dalam masyarakat mereka pada waktu itu juga yang sedang Tuhan Yesus ingin supaya para murid atau para pengikutnya waktu itu mendengarkan, memperhatikan, supaya itu diterapkan juga di dalam kehidupan mereka. Maksudnya bagaimana? Di dalam ayat yang ke-10 Tuhan Yesus berkata, "Demikianlah jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Di dalam konteks ini, para pengikut Yesus itu adalah sebagai hamba-hamba Allah yang harus melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Sebagai hamba bukan berarti mereka tidak berguna. Melainkan kami atau hamba itu hanyalah pelayan biasa. Pelayan atau hamba itu yang sebenarnya tidak layak bahkan dapat pujian. Karena apa yang dilakukan oleh hamba itu adalah memang apa yang harus mereka lakukan sebagai tugas mereka, tanggung jawab mereka sebagai seorang hamba. Bapak Ibu Saudara, sebagai murid Kristus, kita harus selalu menyadari akan status kita ini adalah hambanya Kristus. Jika di dalam pandangan manusia hamba itu mungkin adalah sesuatu yang tidak terpandang, adalah status yang sangat rendah bahkan mungkin diremehkan. Tetapi sebagai orang percaya ketika kita berstatus sebagai hamba Kristus itu bukan sesuatu yang menyedihkan.
Tetapi sesungguhnya sebagai hamba Kristus itu adalah sebuah status yang sungguh mensukacitakan bagi orang percaya. Mengapa? Karena dulu itu kita adalah hamba dosa. Tetapi ketika Kristus mati di atas kayu salib di dalam karyanya yang luar biasa agung itu, maka kita yang dulu hamba dosa menjadi hambanya Kristus. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Oleh sebab itu, setelah kita menjadi hamba Kristus, maka kita seharusnya tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Tetapi sekarang kita menghambakan diri kepada Kristus. Karena hidup kita adalah milik Kristus. Kita adalah hamba-hambanya. Jika kita adalah hambanya Kristus, maka kita seharusnya adalah tunduk dan taat kepada Sang Pemilik hidup kita, kepada Sang Tuhan kita, yaitu Kristus Yesus. Tunduk kepada apa yang difirmankannya, tunduk kepada apa yang Dia perintahkan untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Di sisi yang lain, ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah hambanya, hal yang terpenting yang harus kita ingat ketika kita menjadi hambanya itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita baik. Tetapi ketika kita menjadi hambanya pun itu semata-mata karena kasih karunia Yesus Kristus bagi setiap kita, orang percaya. Oleh sebab itu, setiap pelayanan yang hari ini Tuhan masih percayakan di dalam kehidupan kita, apapun itu, tidaklah patut bagi kita untuk berbangga diri ataupun bahkan menjadi angkuh. Oh, pelayanan ini berhasil karena saya. Oh, pelayanan ini bisa berjalan dengan baik karena saya hebat. Oh, pelayanan ini bisa sukses karena saya punya kemampuan. Tidak. Ketika pelayanan itu dapat berjalan dengan baik, itu bukan karena kita, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Bahkan ketika kita bisa melayani Dia pun sebagai hambanya, itu hanya anugerah semata dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini kita diberikan kesempatan untuk melayani, ingatlah bahwa kita bisa melayani bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Bukan karena Tuhan itu kehabisan orang untuk dapat melayani Dia. Tetapi karena kasih karunia-Nya bagi setiap kita. Bagaimanapun kesulitan dan tantangan yang kita hadapi saat kita melayani Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Karena ketika Dia sendiri yang telah memilih dan memanggil serta memakai kita untuk menjadi alat di tangannya, maka Dia jugalah yang akan memberkati kita. Dia jugalah yang akan menolong kita melewati setiap tantangan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendapat pujian di dalam pelayanan kita, kita bersyukur dan terus belajar untuk semakin hari bisa lebih baik. Tetapi ingat, ketika kita tidak mendapat pujian sekalipun, itu bukan menjadi standar kesuksesan kita, bukan menjadi standar keberhasilan kita dalam pelayanan. Ada pujian atau tidak ada pujian, kita harus tetap melayani Tuhan. Karena kita melayani Tuhan bukan karena pujian. Kita melayani Tuhan karena Dia telah menyatakan anugerah-Nya bagi kita. Bahkan ketika kita dipilih sebagai hambanya, itu adalah sebuah anugerah dan sukacita yang sangat luar biasa. Tuhan mau pakai kita yang lemah, Tuhan pakai kita yang terbatas ini, Tuhan mau pakai kita yang tidak berdaya ini untuk menjadi rekan sekerjanya, untuk dapat melayani Dia. Sehingga kerajaan Allah itu boleh nyata di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara, apapun pelayanan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kita hari ini,
Lakukanlah itu dengan setia. Layanilah Tuhan dengan setia. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun tantangan yang harus kita hadapi. Ingat, pelayanan itu bukan menjadi sebuah beban yang menakutkan bagi kita. Tetapi adalah sebuah sukacita. Karena kita adalah hambanya, dipakai, dipilih oleh Dia. Dan sebagai hambanya Kristus, Kristus sendiri yang akan memampukan kita, yang akan menolong kita untuk bisa melayani Dia. Layanilah Tuhan dengan setia karena kita ini adalah hambanya Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk terang kebenaran firman-Mu yang kembali lagi boleh membuka mata hati kami, melihat siapa diri kami sesungguhnya adalah hamba-Mu. Terima kasih karena Engkau boleh melayakan kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih karena Engkau boleh memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh melayani Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan yang Maha Kuasa di dalam hidup kami. Oleh sebab itu apapun pelayanan yang masih Tuhan percayakan bagi kami, berikan kepada kami hati yang mau setia, hati yang penuh syukur dan sukacita melakukan setiap pelayanan kami. Dan biarlah kami boleh dapat mengerjakan pelayanan kami dengan setia. Karena Engkau sendiri ya Tuhan telah menyatakan anugerah-Mu bagi kami. Dan biarlah setiap pelayanan kami boleh menjadi respons syukur kami karena Tuhan mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.